It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya. Tentunya Mas Adi Mangala Saputra. Oke Mas, kali ini kita akan membahas tentang match day kedua dari grup D Mas. Itu pertandingan antara timnas Inggris melawan timnas Skotlandia Mas. Iya, Derby of Britain Mas. Apa namanya? Derby of Britain. Karena kedua negara ini ya? dari Britania Raya. Tepat. Nah, untuk itu kita mulai Mas, perbandingkan mulai dari prediksi pemain dan juga ada nanti prediksi skor dan juga perbandingan squad dari kedua tim. Tapi sebelum itu kita bicarakan sedikit soal pertandingan match day pertama Mas dari grup D. Oke Mas, ya pertemuan pertama nih Mas, iya kan? Atau match day pertama grup D. Inggris itu kemarin menghadapi Kroasia ya. Iya, finalis Piala Dunia 2018. Dan di situ The Three Lions berhasil menang tipis Mas, 1-0 atas Kroasia. Berkat gol dari Raheem Sterling ya Mas. Gol dari Raheem Sterling Mas. Terus di Skotlandia Mas, itu kemarin ketemu siapa nih Mas di match day pertama? Untuk lawan dari timnas Inggris saat ini yaitu Skotlandia akan sebelumnya berhadapan dengan Republik Ceko Mas. Tapi Ceko ya. Tanpa cek ini. Tanpa Petersen. Tapi Skotlandia saat itu justru mengalami kekalahan Mas dengan skor berapa, Mas? Cukup telak sih Mas, yaitu 0-2 Mas. Waduh. Itu 2 gol dicetak oleh Patrick Schick Mas. Waduh, padahal di situ ada McTominay Mas. Nah, itu jadi akan kembali diandalkan mungkin pada pertandingan melawan timnas Inggris Mas. Oke, itu tadi match day pertama hasil dari Inggris dan Skotlandia. Kita lanjut Mas. Setelah ini kita bahas tentang prediksi pemain ya Mas. Oke Mas. Yang siapa yang akan diturunkan Gareth Southgate Mas di timnas Inggris? Posisi penjaga gawang. Nah, untuk posisi penjaga gawang prediksi ataupun secara umum Mas, ini timnas pelatih dari timnas Inggris yaitu Gareth Southgate tentunya akan tetap menandalkan nama-nama yang sebelumnya diturunkan Mas. Iya. Di posisi penjaga gawang mungkin ada Jordan Pickford Mas. Itu akan kembali mengisi posisi penjaga gawang. Nah, untuk sektor pertahanan ini pelatih timnas Inggris tentunya akan kembali menempatkan 4 pemain Mas. Waduh, siapa itu Mas Elvan? Dan 2 di antaranya adalah bek tengah yaitu berduet antara John Stone dan juga adalah Terence Smith. Nah, itu kedua back itu kemarin diandalkan juga Mas ya di laga pertama ya. Terus ini tadi Mas ada yang itu kelupaan tadi. Kiper Mas. Posisi kiper kan Jordan Pickford nih. Nah, kenapa nggak Dan Henderson Mas? Wah, itu Mas, karena nama Pickford ini kan sudah lebih berpengalaman Mas dibandingkan Henderson yang namanya baru muncul belakangan ini bersama Manchester United ya Mas. Ya, dan tentunya ini juga Mas, yang kabar terbaru itu Dan Henderson mengundurkan diri dari timnas Inggris. Apa ya? Wow. Itu digantikan dengan kiper Sheffield kalau nggak salah itu Mas. Lah, itu karena Dan Henderson mengalami cedera punggung. Oh, kirain. Jadi mundur dari Euro. Kagak, tetap balik ke MU nih. Terus tadi udah Mas di back tengah. Back saya Mas Elvan. Ada siapa Mas? Nah, untuk 2 pemain back sayap ini Mas yang akan meng-cover posisi dari Stone dan juga Ming adalah Trippier dan juga adalah Kyle Walker Mas. Walker dan Trippier nih Mas ya. Trippier gimana itu Trippier kemarin? Nah, sebenarnya posisi Trippier ini banyak banget Mas karena kan pada musim di Euro kali ini pelatih dari timnas Inggris ini membawa banyak pemain berposisi back sayap. Baru itu juga Mas kaitan dengan absennya Trent Alexander-Arnold ya dari Liverpool kemarin jelang Euro. Itu jadi Trippier jadi pilihan utama nih di sini. Ya. Nah, maju Mas kalau di tengah Mas. Kalau di lini tengah Mas, The Three Lions prediksinya itu Gareth Southgate masih akan tetap sama nih Mas, memasang 3 pemain tengah. Mungkin nanti ada perubahan tapi itu masih dimungkinkan. Karena yang pertama itu di lini tengah ada Declan Rice dari West Ham, ada Mason Mount dan juga Phillips dari Leeds United. Nah, di situ 3 itu kemungkinan bisa diuji coba dengan pemain lain seperti Jack Grealish. Tapi kita belum tahu nanti. Nah, itu di posisi gelandang Mas, lini tengah. Sekarang di posisi depan Mas Elvan. Oke, untuk lini depan juga tadi sudah 4-3-3 ya Mas. Nah, untuk posisi striker Harry Kane ini Mas. Harry Kane akan kembali menjadi ujung tombak Mas. Iya. Tapi ada kabar bahwa kemarin pertandingan sebelumnya Mas, Harry Kane itu sempat mengalami sedikit kendala ya Mas. Itu sempat berbenturan. Insiden ya Mas ya. Dan mungkin entah itu sudah membaik atau belum, dan kemungkinan juga nanti kalau sudah membaik akan kembali diturunkan. Dan kabarnya kan kena tiang kan Mas? Nah itu Mas, kena tiang itu kemarin itu. Betul, dan itu sempat membuat panik Pickford Mas. Hampir menyerupai kejadian Eriksen. Tahu-tahu
nggak sadaran diri atau gimana, ini malah bahaya. Kemudian di posisi winger ini ada pemain yang kemarin mencetak gol Mas, yaitu adalah Raheem Sterling, dan kemudian di sisi winger kanan yaitu adalah ada Phil Foden Mas. Ini kan dua-duanya merupakan pemain dari Manchester City ya Mas. Kenapa Rashford nggak ada Mas? Wah. Ini kan padahal di posisi kanan itu kan posisi kiri ya Mas. Winger kiri itu biasanya Rashford, kanannya Sterling, tapi kenapa ini malah Foden? Dan juga Sancho nih malah nggak ada nih Mas. Dan Sancho ya. Bahkan kemarin juga menghilang Mas dari squad. Tidak ada di substitution, juga tidak ada di starting line up. Nah, kenapa itu jadi misteri tersendiri ya Mas dari squad timnas Inggris. Mungkin lagi nggak Mas, lagi sedang menjalani negosiasi dengan Manchester United. Kabarnya seperti itu, tapi kita aminkan. Ini memang jadi ironi sendiri Mas, karena Rashford juga di pertandingan uji coba terakhir jadi kapten, tapi malah pertandingan pertama nggak dimainkan. Mungkin ada pertimbangan lain dari Gareth Southgate. Tapi ngomong-ngomong soal timnas Inggris ini, ya, Mas, gimana Mas? Para pemain yang belum dimainkan itu siapa saja Mas? Yang mungkin juga bisa kembali diturunkan pada matchday kedua nanti. Nah ini Mas, menjawab pertanyaan Mas Elvan tadi, siapa pemain yang kemungkinan bisa main? Karena di matchday pertama nggak diturunkan, yaitu pertama Mas ada Luke Shaw Mas. Ya, bukan karena saya Manchester United ini, tapi karena emang Luke Shaw itu beberapa uji coba terakhir jadi andalan, bahkan di MU juga tergantikan. Berarti ini posisinya menggantikan siapa Mas kira-kira? Kalau di posisinya, karena posisi Luke Shaw itu di back kiri, jadi lebih ke Kieran Trippier Mas. Tapi nggak tahu, Gareth Southgate ada pertimbangan lain kenapa kok memilih Trippier dibandingkan Luke Shaw. Terus juga ada nama lain seperti Jack Grealish Mas. Itu belum dapat kesempatan kan Mas kemarin? Kemarin belum main. Jordan Henderson, ya kan, sang kapten malah belum masuk ini. Kalau itu kan kabarnya masih cedera Mas. Oh masih cedera? Bersama juga backnya dari Manchester United, yaitu adalah Harry Maguire. Bahkan nggak ada tuh, ya nggak ada ya di line up ya, sama di bangku cadangan. Dan juga ini Mas, jangan lupa nih Mas, ada satu pemain yang kemarin itu uji coba terakhir menggelitik ini, Bukayo Saka Mas. Bukayo Saka, betul. Jude Bellingham aja dapat jam, Bukayo Saka belum kemarin. Mungkin pada matchday kedua nanti menjadi momen yang pas buat Bukayo Saka ini. Pemain dari Arsenal ya Mas? Karena komposisinya rata Mas. Inggris itu dari line up sama cadangan hampir sama Mas. Nah satu lagi yang mungkin juga bisa menjadi pelapis dari Harry Kane Mas. Siapa Mas? Itu dari bobbernya dari Everton. Dominic Calvert-Lewin Mas. Nah, menjadi apa ya, pilihan lain dari pelatih Gareth Southgate Mas. Kemarin juga sempat masuk ya Mas ya? Nah sebagai pengganti kemarin. Oke Mas, itu tadi kita udah membahas tentang line up. Dengan prediksi line up dari The Three Lions Inggris, kita beranjak nih Mas ke lawannya, Skotlandia. Nah kalau berbicara soal squad Skotlandia ini bisa dikatakan cukup jauh Mas, berbeda dengan timnas Inggris ya. Gimana tuh Mas Ilwan? Nah tapi kan tetap ada nama-nama dari timnas Skotlandia yang cukup populer Mas. Siapa itu adalah para pemain yang bermain di Liga Inggris seperti McTominay, kemudian juga ada Robertson dari Liverpool, tadi McTominay dari Manchester United, dan juga ada dari Matt Ginn ya Mas. Matt Ginn ya Mas. Itu dari Aston Villa itu. Lagi booming namanya Mas, karena santer dikabarkan itu Darren Fletcher memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen Manchester United untuk merekrut Matt Ginn. Nah itu untuk tadi Mas, nama-nama tenor udah disebutkan nih. Kita nggak ada kalau nggak menyebutkan prediksi formasi dan line up-nya. Siapa Mas Elvan kira-kira dari penjaga gawang? Cukup susah sih Mas, karena kan tadi tidak ada nama-nama yang cukup populer selain 3 nama tadi. Nah tapi melihat kedalaman pemain yang diturunkan pada pertandingan sebelumnya, dari posisi penjaga gawang ada Martial ini Mas. Ini mungkin akan kembali diturunkan di bawah pelatih Clark. Ya, pelatih Clark ya Mas ya. Itu kemungkinan karena Martial juga beberapa pertandingan terakhir selalu jadi pemain inti Mas di line up Skotlandia. Nah untuk di depan kiper yaitu posisi pertahanan ada nama-nama seperti Hanley, kemudian juga ada Cooper dan juga ada Hendry. Ini 3 posisi pemain bertahan yang mungkin nanti juga ada Mas, seperti rotasi ya Mas, kalau menginginkan pelatih Skotlandia. Karena memang di laga terakhir tuh jadi sorotan Mas, kebobolan 2 ya Mas ya, kebobolan 2 nih lawan Ceko. Nah itu juga jadi sorotan penting dari pelatih timnas Skotlandia Clark tadi untuk mengganti komposisi di belakang. Kemungkinan tapi itu masih belum bisa dipastikan. Oke Mas, dari belakang kita udah Mas. Kita beranjak ke lini tengah Mas Ilwan. Ada gantian Mas, gantian. Oh gantian, oke Mas. Siapa? Ya kalau begitu saya seneng nih kalau dikasih kesempatan di lini tengah karena ada McTominay. Waduh. Yang pertama itu ada Scott McTominay Mas, defensive midfielder dari Manchester United. Jadi gelandang pengangkut airnya dari Skotlandia. Dan juga ada McGinn, ada
Armstrong, dan juga karena di sini menggunakan posisi formasi 3-5-2 Mas Irwan. Jadi dua back sayap itu lebih dimajukan, ada di sisi kanan ada O'Donnell dan di sisi kiri ada Robertson dari Liverpool. Robertson ini kan posisi intinya, posisi utamanya kan sebagai back sayap ya Mas. Nah ini karena memang strategi dari pelatih Skotlandia menggunakan strategi 3-5 maka 3-5-2 maka dua posisi back sayapnya dimajukan ya. Nah tapi kan ngomong soal McTominay tadi, apakah juga mendapatkan tempat reguler Mas di Manchester United? Ya, kalau ngomongin McTominay untuk reguler sih sekarang belum sih Mas. Masih kalah ya sama Paul Pogba dan juga masih mungkin masih perlu jam terbang lagi. Tapi dia kalau diberikan kesempatan ketika menjadi starter, memang totalitasnya nggak perlu diragukan lagi. Oke Mas, kita tunggu Mas. Nah ini tadi di lini tengah nih Mas, kita udah nyebutan ini. Terus nggak Abdul kalau di lini depan nggak kita sebutkan Mas Irwan. Ada siapa Mas Irwan? Nah ini di lini depan dari timnas Skotlandia mungkin akan kembali mendapatkan dua pemain Mas di ujung tombak, yaitu adalah Lyndon Dykes dan juga ada Ryan Christie Mas. Ini kemarin diturunkan, diduetkan di lini depan tapi belum ada hasilnya Mas. Untuk memungkinkan mungkin juga bisa mengganti striker lain Mas. Coba strikernya siapa coba Mas? Nah tadi kan Mas Irwan sudah menyinggung terkait dengan rotasi nih Mas. Kemungkinan rotasi dari pelatih di coach Skotlandia karena dua strikernya kemarin mandul, jadi mungkin Mas ini masih kemungkinan itu bisa menambahkan opsi pengganti, yaitu ada si Adams dan juga Kevin Nisbet, itu bisa menggantikan kedua striker yang kemarin bermain mandul. Tapi apakah dua pemain tersebut juga nanti bisa menjawab kepercayaan dari pelatih Clark ini Mas? Karena kan lawan yang dihadapi lebih berat ini Mas. Iya, malah lebih berat dari kemarin. Betul, karena kan gawang dari timnas Inggris juga akan dijaga oleh Pickford. Dan juga back-back pengalaman ini agak berat dibuat Skotlandia ini. Terus ini tadi kita udah bahas terkait dengan itu Mas, prediksi starting line up dari kedua tim. Kita nggak ada kalau nggak bacain head to head. Dua pertandingan aja Mas, head to head antara Skotlandia dan Inggris dalam dua pertemuan terakhir. Nah untuk berbicara soal head to head ini Mas, rekor pertemuan dari kedua tim, timnas Inggris maupun Skotlandia ini lebih unggul dari The Three Lions Mas, karena khususnya dari dua pertemuan terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia kemarin itu timnas Inggris berhasil mendapatkan satu kemenangan dan juga satu hasil imbang. Untuk kemenangannya itu terjadi pada tahun 2016 tadi di babak kualifikasi dengan skor 3-0, dan pada pertandingan terakhir atau pertemuan terakhir tepatnya juga di babak kualifikasi itu timnas Inggris justru ditahan imbang Mas oleh Skotlandia dengan skor 2-2. Itu tepatnya pada tahun 2017. Nah, itu 2017 ya Mas ya, pertemuan terakhirnya itu imbang 2-2. Jadi memang nggak bisa kita prediksikan pastinya ya Mas ya, tetap itu nanti ada bakalan kejutan-kejutan di Euro 2020 Mas. Nah ini Mas, kan tadi kan secara prediksi ataupun secara pertemuan terakhir memang timnas Inggris diunggulkan Mas, karena udah pernah menang 3-0 juga ya Mas, tapi dilihat dari pertemuan atau laga terakhirnya malah bermain imbang 2-2. Jadi nanti di laga Piala Euro atau Piala Eropa 2020 tentunya Skotlandia berpotensi untuk mengejutkan timnas Inggris. Jadi kan ini timnas Skotlandia ini meskipun berhadapan dengan timnas Inggris yang dijagokan di turnamen ini tetap memiliki peluang ya Mas untuk bisa mengalahkan timnas Inggris. Derby of Britain. Terlebih kan pada pertandingan terakhir ini Skotlandia ini harus menjadi laga hidup mati ya Mas, untuk bisa tetap berkompetisi di Piala Eropa kali ini. Kemarin kalah, sekarang wajib menang nih. Iya nggak Mas? Sedangkan sebaliknya nih Mas, dari timnas Inggris sebuah kemenangan dari timnas Skotlandia tentu juga akan memuluskan langkah dari The Three Lions untuk bisa lolos ke babak 16 besar menyusul Italia ya. Yang udah mengunci kemarin kan menang 2 kali. Jadi memang ini jadi laga penentuan nasib ya Mas untuk kedua timnas Skotlandia dan Inggris, dua negara dari Britania Raya. Oke Mas, kita untuk menutup football time kali ini kita kurang pas atau kurang lengkap kalau kita tidak memberikan prediksi Mas. Nah, dari prediksi skor dari Mas Adi lebih dahulu. Bagaimana Mas untuk prediksinya? Aduh, ini agak berat nih Mas, karena kedua negara Britania ini kan ada pemain Manchester United semua ini. Berarti yang membuat berat itu karena ada dua pemain dari Manchester United. Iya, yang harus saling bertemu ini. Tapi tetap kalau saya diminta untuk memprediksikan, kalau saya tetap Inggris ya. Entah itu nanti kalau menurut saya mungkin 1-0. Tipis Mas. Ya. Karena mengingat kemarin juga menang tipis lawan Kroasia.
Mas Ilman, kira-kira siapa pemenangnya dan berapa? Setuju sih Mas, sebenarnya sama, prediksinya adalah tetap timnas Inggris yang akan akan memenangkan, tapi Skotlandia tentunya juga akan memberikan perlawanan nih Mas. Iya, itu juga Mas. Nah, mungkin prediksinya tetap Inggris menang dengan skor tipis juga Mas, yaitu 2-1 Mas. Ini Skotlandia juga akan tetap mencetakkan gol untuk bisa menghibur para supporter. Tapi kita lihat nanti ya Mas ya, di Piala Eropa 2020 di grup D. Ya. Itu nanti bakalan di-share-nya jam berapa Mas? Nah, untuk jadwal pertandingan dari timnas Inggris melawan Skotlandia akan digelar pada Sabtu Mas, yaitu tanggal 19 Juni 2021, tepatnya pada pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat, dini hari Mas. Dini hari Mas. Dan kita tunggu nanti. Akan digelar di Stadion Wembley ya Mas, markas dari timnas Inggris. Dan lupa live juga ya Mas ya? Live. Live di TV nasional dan juga link streamingnya ada. Gitu. Tapi kan bermain di Inggris ini juga diuntungkan ya Mas, timnas Inggris. Nah, tapi nggak tahu nanti. Kita lihat nanti kejutan apa dari Skotlandia. Oke Mas? Oke ya Mas. Oke, kita tutup Football Time kali ini. Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.